semuanya, kembali lagi di channel Xworld dan selamat datang di channel saya lagi di kesempatan pada ujian akhir semester dari mata kuliah Cloud Computing dari Politeknik Negeri Madiun. Sebelumnya, jika kalian baru dalam channel ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syahputra. Saya dari mahasiswa Teknologi Informasi kelas 6P dengan NIM 223307050. Jadi untuk UAS Cloud Computing pada kesempatan kali ini yaitu dosen kami mengirimkan sebuah lembar ujian akhir semester dengan ketentuan berupa sebuah CV Omega Jaya ingin mengembangkan sebuah aplikasi mobile kepegawaian dan Anda diminta bantuan untuk membangun REST API atau sebuah web service. Jadi untuk UAS pada CC kali ini kita membuat sebuah REST API yang sederhana dan sebuah web service, tetapi dengan menggunakan instannya yaitu dengan Amazon EC2, dan juga untuk karya API karyawan.php-nya dan seperti itu-nya hanya simpel-simpel saja. Dan sebelumnya saya memohon klarifikasi bahwasanya kamera saya ada kendala. Jadi ketika proses rekaman saya ini saya tidak menggunakan kamera, tapi saya rekam langsung menggunakan OBS tanpa menggunakan kamera. Jadi untuk perkenalan kameranya menggunakan kamera dari HP saja. Jadi misal saya membuka sebuah kamera dari HP saya itu tidak mau muncul, contohnya seperti ini. Apakah bisa kalian lihat? Tidak mau muncul. Bahkan di hardware kameranya tuh kedip-kedip. Nah, malah gini. Jadi untuk proses UASnya saya ini saya lakukan tanpa menggunakan kamera. Begitu. Kita lanjut saja langsung ke bagian cara menggunakan instansi EC2-nya. Cus. Baik, kita langsung saja mulai cara membuat sebuah EC2 instance di Amazon EC2. Jadi langkahnya yaitu kita hanya perlu sebelum kita buka modul dari UAS Cloud Computing terlebih dahulu, kita baca-baca yang perlu kita konfigurasi. Jadi kita hanya perlu membuat sebuah instance pada EC2. Saya pastikan dulu. Oke, sudah merekam. Jadi dalam perusahaan Anda ini, Anda ingin membuat sebuah instance pada EC2 dengan nama 6 kelas 6 kami, dengan NIM saya dengan underscore WS. Untuk OS yang dipakainya adalah Amazon Linux 2, dan konfigurasinya seperti ini, yaitu untuk security groupnya kita tambahkan sebuah harus agar port 22, 80, dan 3306 bisa terakses dari IPv4 manapun. Lalu untuk bukan instansi yang menggunakan SSH client, kita bisa menggunakan toolsnya bebas, dan berhubung saya bisa ada putih, jadi saya menggunakan putih. Lalu dalam instansi kita install sebuah layanan HTTPD, PHP 8.0, dan MariaDB 10, dan itu sebagainya untuk keperluan instansi kita. Lalu setelah semua layanan aktifnya, kita sambungkan ke database, dan sebuah database dengan nama db_cloud dengan NIM kita masing-masing. Dan Anda meminta saya untuk membuat sebuah tabel dengan nama tabel tbl_karyawan dengan struktur seperti ini, yaitu dengan nama key-nya yaitu ID dengan tipe integer dengan panjang 11, nama NIM dengan tipe varchar untuk panjang 50, jenis kelaminnya yaitu enum. Nah, di enum yang pastinya jenis kelamin kan ada dua, berarti laki-laki dan perempuan. Lalu untuk headphone-nya kita buat menjadi varchar saja, berhubung dalam handphone kita kan ada pasti di Indonesia pasti belakangnya ada plus 62 gitu. Makanya kita menggunakan varchar tapi dengan panjang 15 dengan sesuai standar handphone di Indonesia. Untuk alamatnya kita buat tipe varchar dengan panjang 100 saja. Sebenarnya 200 bisa, cuman kita buat singkat-singkat saja biar tidak memberat dari sistemnya juga.
Nah, kalau sudah nanti kita kembali ke instannya kita lagi dan membuat sebuah direktori koneksi direktori baru dengan untuk API kita dengan filenya itu isinya koneksi.php untuk menghubungkan PHP ke database MariaDB dan API karyawan.php untuk berfungsi CRUD sebagai karyawannya dan kita akan melakukan sebuah tes layanan REST API dengan menggunakan sebuah Postman. Jika kalian belum mempunyai Postman, kalian bisa mendownload terlebih dahulu melalui website resmi Postman. Untuk websitenya ini. Nah, nanti kita cari download terus. Nah ini, kalian download di desktop app for Windows. Oh ya, dan juga kalau kalian belum belum mendownload putih juga, kita bisa langsung mendownload dari sini saja. Nah, jadi nanti di deskripsi videonya nanti akan saya tambahkan link-link yang diperlukan untuk kebutuhan instance pada perusahaan CV Omega Jaya. Kita langsung saja konfigurasi isi dulunya. Langkah pertamanya yaitu yang pasti kita login dulu lah, ya kali belum login. Jadi Anda perlu login terhadap konsolnya terlebih dahulu dengan akun AWS Anda yang sudah ada dan kok ngelag. Dan perlu diingat bahwa internet Anda dalam konfigurasi ini juga dapat berpengaruh. Jadi kalau misalnya lambat atau cepatnya itu coba cek pada eh, internet kalian masing-masing. Nah, ini secara default tiba-tiba AWS mengarahkan saya ke sign melakukan sebuah email saya. Maka seharusnya itu secara default sebelumnya ketika langsung memencet yang sign in tadi itu nanti kita akan ada ditampilkan sebuah halaman sign in seperti ini, tetapi ada pilihan untuk meloginkan menggunakan sebuah email address. Jadi berhubung ini sudah melalui halaman sign in yang menggunakan email address saya, jadi kita tambahkan jadi login dalam login akun saya. Kita next menggunakan root user, lalu next, lalu passwordnya sebentar guys. Jadi untuk password saya ya, oh ya, saya menambahkan sebuah authenticator agar lebih aman berhubung ini juga AWS saya. Jadi dan seharusnya bisa. Nah, langsung diarahkan ke konsol AWS-nya. Gitu caranya. Jika kalian belum mempunyai akun AWS, ya pastinya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ketika pada konsol home-nya ini, kalian pergi ke search bar, kalau ketikan EC2, bisa. Nah, ini dia virtual servers in the cloud. Atau pada konsol home, bagian recently visit-nya ini kita pilih view all service, lalu pada bagian compute, cari EC2. Kita pencet. Jadi ya sama saja, tapi lebih gampang di search bar kita cari EC2 saja. Lalu kita pergi ke bagian pilihan ini yaitu launch instance untuk membuat sebuah instance baru. Nah, pada bagian ini kita buat seperti yang diinginkan pada perusahaan Anda, yaitu pada perusahaan Anda membuat sebuah instance dengan nama 6b underscore nimnya itu nim saya 2233050 underscore ws. Kita pastikan saja terlebih dahulu benar. Untuk application dan OS image-nya itu kita menggunakan sebuah Amazon Linux berhubung perusahaan Anda memungkinkan sebuah OS yang dipakai yaitu Amazon Linux 2, jadi menggunakan Amazon Linux. Untuk image-nya kita biarkan default saja yang free tier eligible berhubung kita ini masih berupa UAS, dan kalau misalnya kalian mau membutuhkan untuk kebutuhan yang lain juga bisa kalian pilih, tapi sementara kita menggunakan Amazon Linux yang ini saja. Lalu description-nya kita baca bla 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 ini itu arsitekturnya biarkan seperti ini, instance type-nya juga seperti itu. Nah, pada keyword login-nya ini kita bisa membuat sebuah keyword baru untuk mengamankan sebuah koneksi. Semisal kita menggunakan
sebuah tool SSH seperti saya ini kan ini akan menggunakan sebuah putih, maka kita menggunakan sebuah create keypair baru terlebih dahulu. Nah, pada jendela pembuatan keypair baru ini, masukkan nama keypairnya terserah, bisa menggunakan absen kalian atau apapun, yang penting jelas dan kalian hafal. Lalu untuk tipenya kita menggunakan RSA, dan untuk private key-nya jika kalian menggunakan putih, disarankan untuk menggunakan PPK, .ppk. Kalau misalnya kalian mau menggunakan OpenSSH, kita menggunakan Anda menggunakan sebuah .pem, lalu klik Juniper. Dan berhubung saya sudah mempunyai Juniper yang tadi sebelumnya dan dari percobaan sebelumnya, jadi saya menggunakan sebuah Juniper yang sudah ada seperti ini. Untuk network settingnya kita biarkan seperti ini. Untuk networknya subnet bla bla bla, firewall security groupnya. Nah, tapi pada bagian security groupnya kita buat sebuah baru. Caranya pada bagian edit kita bagian edit, lalu pergi ke bagian ini ke inbound security group terus, lalu tambahkan ini sudah benar pastikan sudah SSH dengan portnya 22 anywhere seperti yang dimau ini kan 22 sudah. Kalau gitu 80 itu berupa sebuah HTTP ini. Nah, secara default sudah 80. Untuk source type-nya kita menggunakan anywhere dengan sudah otomatis ya. Nah, jadi untuk source type-nya ini agar HTTP-nya bisa diakses dari IPv4 manapun dan juga tambahkan sebuah port untuk 3306 dan source type anywhere juga. Jadi ketika kita mau menguji coba di Postman-nya ini, kita masukkan IP dengan port yang ada di sini seperti 22, 80, 330, kita bisa akses dari IPv4 manapun. Kalau sudah, kita akan scroll ke bawah, configure story biarkan seperti ini saja, kita nggak perlu ke bagian advanced detail. Lalu kita coba evaluasi dulu. Kok evaluasi? Review dulu, review lagi. Jadi untuk namanya kita sudah benar, nampi nim dapat underscore WS, menggunakan Amazon Linux, bla bla bla. Menggunakan keypair ini sebenarnya opsional, tapi disarankan dan harus menggunakan ini kalau misalnya kita menggunakan UT atau remote lainnya, network settingnya. Inbound security groupnya sudah benar, bla bla bla, HTTP, custom TCP, ini itu. Kalau misalnya Anda sudah melakukan konfigurasi ini, maka kita langsung launch instance saja dan tunggu prosesnya dan seharusnya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, kita langsung pencet bagian ID-nya ini biar kita bisa langsung diarahkan ke dashboard instansi kita, atau kita bisa memencet pada instansi ini. Nah, langsung sama saja, tidak ada bedanya. Saja yang tadi kita pakai yang baru. Lalu pada dashboard instansinya ini kita pilih, lalu jangan lupa untuk mengkoneksikannya dengan cara pada cek instansi yang ingin kita koneksikan, lalu connect. Nah, kan menggunakan IPv4, menggunakan public IPv4. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan IPv6 juga bisa sih, cuman berhubung rata-rata pengguna internet ataupun IP secara umum kan kita menggunakan IPv4, maka kita menggunakan IPv4 saja. Kita pilih ini. Untuk username-nya biarkan secara default, disarankan secara default. Lalu kalau sudah, kita langsung connect. Nah, secara otomatis akan muncul sebuah tab baru, langsung diarahkan ke koneksi instansi kalian. Nah, kalau seperti ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi instansi kita yang menggunakan Amazon Linux. Cara untuk mengkoneksikan ke remote kita menggunakan putih yaitu kita masukkan public IP yang sudah kita dapatkan dari instansi, bisa dari sini atau dari sini, dari dashboard instansi kita. Lalu kita pencet yang tadi pada instansi ID-nya kita pencet. Lalu pada public IPv4-nya ini kita kopikan sama saja kok. Jadi tapi lebih enak dari sini kok. Jadi langsung kita kopikan saja. Langsung ke Postman. Ini portnya gitu 22. Lalu untuk SSH-nya dengan auto credentialnya untuk memasukkan keypairnya. Jadi pada bagian kategori connection SSH out lalu kredensial pada private key-nya kita
cari yang key tadi pada UAS yang tadi, open, lalu open. Kita accept saja biar tidak perlu ada muncul Windows baru terus. Kita besarkan sedikit. Oh, bisa, bisa. Login sebagai isi dua user yang kita dapat dari username konfigurasi sebelumnya. Lalu, connecting, bukan konfigurasi. Kita coba enter. No support authentication server. What? Kita coba ulangi lagi. Kita pastikan untuk key pair-nya apakah sudah benar atau belum. Misal termaju putih. SSH, lalu out, credentials, terus key pair. Isi dua user. Nah, benar. Kayaknya tadi ada yang salah bagian loginnya deh. Kalau sudah, kita lanjut ke permintaan. Mana tadi saya lupa. Oh iya, kita coba review dari modulnya kita terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu kita menginstal layanan HTTPD, PHP, dan MariaDB. Bisa juga untuk server jika ini kita localhost. Jadi kita perlu menginstal yang ini saja, tapi ini juga bisa. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah langkah-langkahnya agar bisa terarah juga. Jadi untuk komen-komennya mungkin saya taruh di deskripsi juga deh, biar kalian bisa mudah mengcopy paste-nya atau mungkin memahami ini apanya. Nah, lalu langsung saja jangan lupa menggunakan sudo ya, berhubung kita bukan sebuah user root. Jadi langkah pertama kita lakukan sebuah update terlebih dahulu menggunakan sebuah sudo yum update -y. Kita tunggu. No, lag nih. Iya. Dan tidak jangan lupa untuk internet kalian ya guys. Internet Anda sangat mempengaruhi dalam UAS ini. Kalau sudah gini, setting dulu dapatnya resolve, oh ternyata sudah aman. Lalu coba install sebuah layanan HTTP. Install HTTPD MinWi. Kita tunggu, seharusnya bisa. Nah, kalau komplit ini sudah bisa. Lalu jangan lupa untuk menyalakan dengan cara sistem GTL start HTTPD. Lalu enable agar kita setiap login tidak perlu melakukan sistem GTL start lagi. Kalau kalian ingin mengecek statusnya, apakah sudah aktif atau belum, sistem SCSTM statusnya dari layanan HTTP-nya apakah sudah jalan atau belum, kita menggunakan sudo system ctl status httpd lalu enter. Nah, kalau gini kalau sudah aktif running dan enable berarti sudah aman. Kita Ctrl C, lalu lanjut untuk menginstal PHP-nya itu dengan cara sudo yum install php mysql nd php json php mb string minway. Kita tunggu saat mb string strng. Kita tunggu saja, kalau komplit berarti sudah aman, berarti layanan HTTPD dan layanan PHP Anda sudah terinstall di dalam Linux dari instansi duanya. Kalau mau cek PHP-nya apakah sudah terinstall atau belum, Anda perlu mengetikkan php min v besar. PHP min v kecil. Kalau sudah, kita perlu juga menginstal sebuah MariaDB, yaitu dengan cara sudo. Kalian bisa menggunakan yum atau dnf. Kita coba menggunakan yum deh. Install MariaDB 105 server minway. Nah, kalau sudah begini berarti berhasil berjalan. Kita tunggu saja sampai komplit.
Tapi ini installation sih kayaknya dari isi duanya nih. Terkadang internetnya kadang isi duanya. Nah, kalau komplit sudah, kita coba. Jangan lupa untuk menyalakan sebuah MariaDB-nya yaitu dengan cara sudo systemctl start MariaDB. Tunggu. Nah, dan enable juga agar seperti sama execute-nya tadi. Jadi setiap kita login, kita MariaDB-nya otomatis langsung nyala. Lanjut kita pergi ke bagian langkah nomor 7 dari permintaan Anda, yaitu membuat sebuah database dengan nama DB Cloud Name. Jadi kita harus mengonfigurasi pada bagian MariaDB-nya terlebih dahulu, yaitu dengan build MariaDB. Nah, terlebih dahulu dengan cara sudo mysql secure installation. Untuk enter passwordnya, berhubung kita tidak punya password untuk MySQL-nya, jadi kita langsung enter saja, enter for none. Untuk Sudo Unix Socket Authentication ini, mungkin untuk autentikasi dari Unix-nya kita bisa pilih atau yes atau no, jadi ini saya pilih yes saja. Untuk mengganti passwordnya tentu agar aman juga dari database user dan database kita masing-masing, kita pilih UI. Untuk passwordnya sesuaikan dengan yang kalian inginkan juga, rahasia jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita ketikkan lagi, lalu untuk menghapus anonymous usernya yes. Untuk disallow root loginnya no saja, remove database no, reload privilege yes. Kalau login sudah, kita bisa login menggunakan MySQL min u root min p. Jadi contohnya seperti ini, MySQL min u root min p. Jadi kita login menggunakan root tapi menggunakan password, atau saya sarankan dulu, atau Anda bisa login dari login MySQL dengan menggunakan sebuah sudo MySQL. Jadi langsung login gitu. Untuk pengaruhnya sepertinya tidak ngaruh. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Lalu membuat sebuah database dengan nama DB Cloud Name. Nah, kalau itu kita hanya perlu membuat sebuah database. Kalau misalnya kalian mau mengecek database-nya, itu dengan cara mengecek show database titik koma, jangan lupa. Nah, belum ada, berarti kita membuat sebuah database baru dengan cara create database DB Cloud dengan name saya yaitu 223.307.050 titik koma, jangan lupa. Nah, kalau sudah query oke, berarti Anda sudah berhasil membuat sebuah database dari query create database-nya. Jangan lupa untuk menggunakan database-nya yaitu dengan cara db cloud. Kalau misalnya kalian mau ngecek lagi, ya tinggal show databases. Nah, berarti kan sudah muncul, ini dia. Nah, kalau mau menggunakannya yaitu dengan cara use db cloud 223.307.050. Kalau di bagian MariaDB ininya sudah mengganti menjadi database kalian masing-masing, berarti ini sudah masuk ke database-nya yang sudah buat tadi. Sekarang kita langsung membuat sebuah tabel karyawannya dengan sesuai yang diminta dari perusahaan Anda, yaitu seperti ini. Jadi saya sudah membuat sebuah langkah-langkahnya agar terarah juga dan juga agar mudah. Untuk cara mengcopy dari sebuah raw text ke putih yaitu dengan, sebenarnya agak simpel, tapi kalau misalnya orang-orang belum memahaminya gitu, mungkin agak bingung juga. Jadi caranya itu dengan cara Ctrl C. Ctrl C yang sudah saya Ctrl C atau klik kanan, copy. Lalu pada putihnya kalian masing-masing ini tinggal klik kanan saja. Nah, kan kalau sudah begini, kita enter saja dan query oke. Berarti tabel Anda sudah terbuat. Cara mengecek apakah tabelnya sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan sebuah tables, show tables. Jadi menampilkan tables yang ada di dalam database kalian. Kalau ingin mengecek value ini itunya di dalam tabelnya itu, kita bisa menggunakan describe. Tabel kalian itu tabel karyawan. Nah, berarti sudah benar. Kalau
mau mengecek isi dari tabelnya, kita bisa menemukan select from DPL karyawan. Tapi berhubung kita belum menginputkan sebuah data di tabelnya, berarti masih empty set gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke SSH klien. Jadi, Anda meminta saya untuk membuat sebuah directory var www dan mengkonfigurasi API-nya. Dan caranya yaitu dengan exit langsung saja. Nah, kalau sudah gini berarti kita sudah kembali ke isi 2-nya. Lalu langkah pertama kita pergi ke directory var www. Cara biar agak simpelnya itu kita tinggal gini kan aja. Kita cd, misalnya mau var ya. Eh, huruf pertama mungkin dari var kan V, jadi kita tinggal ketikkan V lalu tab. Nah, lalu www, di dalam var kan ada www. Lalu html. Nah, sudah gini. Nah, di dalam direktori HTML-nya kita buat sebuah direktori dengan nama recipe underscore name, yaitu dengan cara mkdir lupa ya sudo mkdir. Jadi Anda perlu menggunakan sebuah sudo karena Anda bukan sebuah user root. Mkdir dengan nama REST API underscore 223.3.750 lalu cd tab. Di dalam REST API underscore name-nya ini buatlah sebuah koneksi .php dan sebuah API karyawan.php dengan cara sudo nano. Kita coba ls dulu kosongan. Nah, kosong berarti benar. Sudo atau lsa gini atau nano. Lalu sudo nano buat Anda membuat sebuah file berupa file koneksi dan sebuah API karyawannya, yaitu tapi langkah pertamanya kita membuat sebuah koneksinya dulu. Jadi dengan cara sudo nano koneksi.php enter. Nah, kan kosongan. Berhubung saya mempunyai sebuah koneksi PHP di dalam GitHub saya, jadi nah sebelumnya mohon maaf, kita dari mana sampai mana tadi? Oh ya, pada koneksi.php-nya ya. Jadi untuk koneksi.php-nya ini kan masih kosongan. Nah, berhubung saya ada file koneksi PHP dari GitHub saya dari praktikum sebelumnya, jadi saya menggunakan file koneksi dari sebelumnya saja biar lebih gampang juga. Kita cari pada repository saya. Oh ya, kalau misalnya kalian mau mengecek repository saya dari praktikum terapannya, nanti saya lampirkan di deskripsi videonya ya. Promosi. Lalu cari praktikum terapan DevOps daripada connection.php. Nah, ini dia. Nanti akan saya share juga untuk link dari repositorinya ini. Kita pencari connection.php saja, lalu kopikan saja. Warna putihnya putih. Jangan lupa klik kanan biar bisa paste. Lalu pada bagian ini database-nya ganti pada bagian PNL-nya ini menjadi NIM kita tadi, yaitu 223.307.050. Database-nya sudah kita buat tadi. Untuk password-nya ya sama sudah ketahuan. 9. Gini untuk script-nya ini sebenarnya untuk mengeteskan apakah ketika melakukan koneksinya ini berhasil atau tidaknya. Untuk scriptnya ini kalian bisa hapus, ini sebenarnya tidak terlalu ngaruh banget kok yang saya tebali ini. Jadi Anda bisa menghapusnya kalau misalnya tidak perlu. Lalu jangan lupa untuk meng-save dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau sudah, kita langsung ke membuat sebuah API karyawannya, yaitu dengan cara sudo nano API karyawan.php. Apakah sudah sesuai dengan yang modulnya yang sesuai? API // ya, bukan underscore. Slash karyawan.php dengan fungsi-fungsinya itu saya rutin. Nah, berhubung saya sudah ada juga, jadi kita ambil dari API karyawan.php ada buahnya ini, lalu kopikan saja, kita paste di sini. Tapi Anda perlu menggantinya pada bagian connection.php-nya.
Kita pergi ke bagian atasnya langsung, pada bagian requirements-nya, bagian connection-nya ini kita ganti sesuai dengan koneksi.php kita masing-masing yang sudah kita buat dari file sebelumnya tadi. Kalau sudah Ctrl X, Y, Enter seperti tadi. Kalau sudah kita melakukan tes, tapi sebelum melakukan tes kita perlu untuk mengubah kepemilikan dari direktori kita yang tadi agar bisa terbaca dan bisa terakses. Caranya itu dengan cara sudo chon. Jadi Anda perlu mengganti kepemilikannya ini agar bisa terbaca. Kalau tidak nanti PPI-nya tidak akan berjalan. Chon min r c jadi 2 c direktori kita tadi var www tetap aja nah lalu enter. Nah kalau ini sudah berhasil, jangan lupa untuk melakukan restart terhadap sistem CTR, restart terhadap HTTPD Anda agar kepemilikannya ini agar terbaca juga. Kita tunggu. Udah berhasil, kita sudah untuk konfigurasinya, kita langsung saja ke bagian tes uji cobanya, yaitu dengan cara menggunakan Postman. Kita aduh baik banget ini saya agak rapi. Kita pada bagian dashboard Postman-nya ini kita bagian historinya kita klik new, lalu pilih HTTP gitu biar lebih enak. Lalu pada URL-nya ini Anda ketikkan tesnya untuk link URL-nya seperti ini. Jadi kita perlu copy, misalnya copy atau bisa copy link address, lalu pergi ke bagian Postman kalian, kita pastekan di sini. Tapi pada public IP-nya perlu diganti terlebih dahulu dengan IP kita yang dapat dari install tadi. Nah ini dia 54 bla 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 itu kita pastikan di sini saja. Lalu untuk portnya bisa kita coba 22. Untuk REST API-nya NIM 223 30750. Sebenarnya apakah perlu sudah PI karyawan.php function insert karyawan. Jangan lupa untuk metodenya ini menggunakan post berhubung ini insert sebuah karyawan, jadi kita inputkan sebuah data dan mengirim datanya ini ke database, jadi kan post gitu. Ada bagian menunya ini Anda pergi ke body, lalu bagian X from URL encode ini bagiannya kita ketikkan saja sesuai database yang kita tadi, yaitu ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Pastikan dulu my school ikut kalau judulnya mana. Kita sebentar aja bisa gak sih? Oh bisa, ya ampun, ternyata masih ada. Tidak perlu sudo MySQL, tapi bisa cek dulu, ternyata historinya masih ada, masih saja. ID, nama, jenis kelamin, handphone, alamat. Oke benar, ID-nya 1. Untuk namanya semisal saya memasukkan nama saya itu Ridwan. Jenis kelaminnya untuk ini contoh ya, contoh jenis kelaminnya itu sebagai perempuan. Soalnya nanti kan ada bagian langkah ke yang D ini yaitu update, jadi mengubah data karyawannya kembali ke Postman. Lalu untuk handphonenya semisal saya terserah alamatnya di bumi. Lalu kita coba cek send dan seharusnya bisa. The server view in console. Aduh, kenapa ini? Sebentar ya guys, sebentar. Pasti ada suatu kesalahan. Ya, saya kembali. Ternyata pada bagian API-nya nih, portnya tidak mau. Ternyata kita bisanya hanya sebagai titik 280. Seharusnya itu titik 22 bisa. Soalnya kan kita di konfigurasi tadinya itu port dua-duanya kan kita sudah sudah diperbolehkan. Tapi kalau
tadi saya coba, misalnya saya coba lagi ya, dua-dua. Tuh, tidak mau. Jadi kita coba 80, lalu send. Oh, kita coba get deh. Soalnya tadi saya sudah mencoba memakai 80, mengepus memakai 80. Jangan lupa kalau mau mengambil data karyawannya, jangan lupa mengganti get metodenya menjadi get. Intinya kalau misalnya kalian ingin melihat atau mengambil datanya itu menggunakan get. Kalau mau mengirimkan datanya, dan soalnya kan menginput mestinya kan mengirimkan data ke database, jadi menggunakan metode post. Kalau delete ya delete mestinya. Itu karyawan harus send. Nah, ini sudah berhasil. Kita menghasilkan sebuah status bla 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 ini itu. Oke, kita langsung pergi. Nah, ini saya cek tadi, soalnya ini port dua-duanya sudah ada. Seharusnya ini bisa, dan IPv4-nya mungkin gara-gara tipenya itu berupa SSH ini. Jadi mungkin kita semisal pada bagian ini tidak ada ya, di mana ya saya tuh. Nah, mungkin ada deh. Tapi intinya tuh kalau misalnya kalian mau mengikutkan menguji cobanya itu perlu mengganti ininya portnya ini. Jadi semisal saya coba pakai 3306 deh. Oh, tidak mau juga. Berarti maunya 80. Oh, gitu. Tapi untuk konfigurasinya hampir sama kok. Jadi untuk pada inbound rules-nya pada bagian ininya kita coba edit. Oh, custom SSH, HTTP. Jadi kalau misalnya mau kita menggunakan SSH dan MySQL Aurora-nya, mungkin kita perlu menginstal layanan dua ini, jadi agar bisa mengakses. Tapi kita kan berhubung menggunakan HTTPD, berarti kan kita menggunakan HTTP dengan port 80 gitu. Cancel saja. Oke, langkah keduanya get. Oh, sudah ternyata. Yaitu menggunakan get data. Kita insert data tadi sudah, yaitu ini sudah muncul data, yaitu mengambil data karyawannya, data semua karyawannya mengenai ini sudah muncul. Tuh, begini. Lalu untuk langkah uji coba yang C yaitu mengambil data karyawan dari ID menggunakan metode get juga, tapi pada langkah C-nya ini yang diminta itu mengambil data dari salah satu karyawannya. Jadi kita semisal mau mengikutkan sebuah karyawan, semisal baru ini parameter basis salah ini. Kita coba cek dulu parameternya apakah benar, bla bla bla. Karena metodenya belum saya ganti menjadi post, kan benar kan? Jadi Anda perlu mengubahnya juga. Jangan lupa ya. Standarnya ini muncul injek sukses. Lalu kita coba get karyawannya. Karyawan dan mengganti menjadi get send. Mana Linda? Nah, ini sudah muncul. Lalu untuk mengupdate yang siapa sih? Oh, dari ID. Jadi semisal get karyawan by ID, get karyawan by ID, n mana n ID. ID kecil ID sama dengan 2. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengambil fungsi dari get karyawan dari salah satu karyawan Anda, pada URL-nya hanya akan ganti fungsinya dari pada kanan sendiri ini menjadi get karyawan by ID, kan ID sama dengan 2. Lalu send, jangan lupa untuk menjadi get. Semisal saya mau mengambil karyawannya Linda, maka yang muncul hanya Linda saja. Semisal saya mau mengambil karyawannya dari Ridwan tadi, yang muncul harusnya Ridwannya saja. Sudah muncul, berhasil. Kita langsung pada uji coba D, yaitu mengupdate data dari salah satu karyawan menggunakan metode post
Hampir sama dengan isi karyawan menggunakan metode post, tapi pada bagian functionnya ini kita ganti menjadi update karyawan, karyawan, karyawan NID, NID sama dengan satu dari salah satu karyawan semisal Ridwan tadi kan saya kan ini namanya saya Ridwan, lalu jenis kelaminnya kita ganti menjadi laki-laki benar, handphonenya misalnya ganti blablabla, alamatnya saya ganti menjadi di Uranus, seharusnya bisa. Dan jangan lupa untuk mengganti metodenya menjadi post agar bisa mengirimkan datanya dan memperbarui data yang sudah ada tadi. Selalu send. Nah, update sukses berarti sini sudah berhasil. Kalau kalian mau mengeceknya, ya seperti tadi, get karyawan. Jangan lupa menjadi getnya. Apakah sudah berhasil? Nah, sudah berganti, tapi sukses. Gitu. Intinya ini jadi Anda hanya perlu mengganti pada bagian function dan metodenya pada sininya. Dan jangan lupa untuk public dan folder API Anda yang sudah buat tadi itu harus sesuai. Jadi misal besar kecilnya dan sebisa mungkin kalau bisa kecil semua dan biar lebih gampang. Soalnya ini kalau semisal typo salah satu huruf saja itu bisa langsung error seperti saya tadi. Fungsinya juga harus plug ketiplek dengan API karyawan.php yang kalian buat sebelumnya. Gitu. Nah, kita coba langkah terakhirnya yaitu delete data menggunakan metode delete. Untuk delete ini kita hanya perlu mengganti metodenya menjadi delete dan pada fungsinya ini kita hanya perlu NID. Oh, jadi perlu mengganti fungsinya menjadi delete karyawan NID. Semisal saya menghapus data karyawan dari Linda. Jadi kita ID-nya 2 yaitu 2. Kita pastikan dulu apakah benar Linda NID. Lalu send. Nah, delete sukses berarti sudah. Kita coba get karyawan lagi. Apakah Anda bisa mengambilnya? Tidak berhasil. Nah, berarti sudah berhasil. Jadi begitu untuk uji coba Postman-nya ini sudah berhasil dan juga sudah sesuai dengan yang Anda minta ini. Jadi intinya pada bagian Postman-nya ini kalian hanya perlu mengganti metodenya lagi. Metodenya sesuai dengan yang kalian mau. Kalau get ya get, jadi get itu untuk misal mau melihat datanya, lalu untuk post tuh mau misal menginsert data, jadi datanya ini mau dikirimkan ke database-nya. Kalau delete ya delete menghapus gitu. Dan jangan lupa untuk IP publiknya ini sesuaikan dengan IP publik yang sudah kalian dapatkan di instance EC2 tadi dengan REST API dengan yang sesuai dan API karyawan ini itunya. Dan jangan lupa fungsinya sesuaikan dengan API karyawan dan PHP kalian masing-masing gitu. Jadi begitu untuk ujian akhir semester pada kesempatan kali ini, ujian akhir semester Cloud Computing kelas 6B tahun 2025. Terima kasih sudah menonton pada video saya ini. Saya harap Anda dapat bantu oleh tutorial dengan tanda kutip dari ujian akhir semester saya ini, yaitu dengan judul isinya itu web service dan sebuah isi itu. Jadi begitu, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa melakukan review face lagi, menggunakan kamera lagi karena kamera saya itu nggak tahu tiba-tiba kok error. Jadi semisal saya buka kamera ini ya, nah itu tidak muncul. Ini sepertinya ini terjadi kendala pada hardware-nya ini. Jadi begitu untuk klarifikasi saya. Mungkin cukup sekian dari video tutorial kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banget karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada tutur kata salah saya yang salah, saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya, ternyata ada langkah yang belum, yaitu pada terminate instannya, jadi agar tidak Anda ini tidak terkena denda, terkena cas oleh AWS. Jadi caranya itu cara mendelete, menghapus instan kalian, atau bahasanya AWS itu mengterminate ya, yaitu dengan cara pada dashboard instance kalian ini pilih instance tadi yang mau kalian hapus, pastikan sudah tercek ini jadi satu persatu. Ini saya benarkan. Lalu pada bagian instance state-nya ini pergi ke bagian terminate, delete instance, lalu terminate saja. Nah, kalau sudah begini successfully dan instansinya menjadi shutting down, tenang saja ini bakal terhapus kok. Jadi shutting down ini dia masih dalam proses menghapus instance-nya. Jadi misalnya kita refresh lagi, kalau misalnya di instance kalian masih ada, tidak apa-apa, tenang saja. Tunggu saja sampai mungkin kalau misalnya paling lama 15 menitan, lalu refresh lagi webnya atau refresh ini gitu. Kalau sudah seperti ini berarti kan sudah hilang begitu.